Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam Nusantara, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami saluran YouTube Cah Bejo, pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, akan bertukar informasi, yaitu tentang kegemaran kita mengenai burung perkutut. Parandoro membahas tentang katuranggan, memang variannya sangat banyak, jumlahnya juga tidak terbatas, karena pada tahapan-tahapan tertentu katuranggan itu muncul sebagai olah budi akal manusia yang akhirnya berwujud pada sebuah kebudayaan leluhur. Salah satu katuranggan yang banyak diperbincangkan di kalangan para penghobi atau penggemar adalah katuranggan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu mencari keselamatan, mencari perlindungan terhadap mara bahaya, bala maupun bencana penyakit. Nah, pemahaman seperti itu sangat erat kaitannya dengan wejangan-wejangan falsafah dari nenek moyang kita tentang mensikapi keselamatan hidup itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tentunya membahas yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu berkaitan dengan salah satu katuranggan, yaitu katuranggan yang diberi nama Singkir Sengkolo. Katuranggan Singkir Sengkolo itu memiliki arti singkir itu menjauhkan atau menyingkirkan, atau bisa dikatakan juga dengan membuat kita itu terhindar. Itu adalah kata singkir. Sedangkan sengkolo sendiri berakar dari kata bahasa Jawa, yaitu kala atau kolo. Nah, ini kolo ini juga banyak arti, ya. Bisa diartikan sebagai bencana, bisa diartikan sebagai kesialan, bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Bisa saja datangnya penyakit, datangnya musibah seperti itu. Nah, bagi sebagian orang mengatakan secara dangkal bahwa untuk menjaga atau mendapatkan keselamatan itu kita memelihara burung Singkir Sengkolo. Seperti itu secara dangkal. Ya, memang itu adalah sudut pandang masing-masing manusia. Namun sebenarnya apabila kita tilik lebih jauh adalah bahwa pembelajaran burung perkutut adalah lebih ditekankan pada kemampuan akal manusia untuk memahami setiap filosofi atau setiap tutur-tutur atau tuntunan-tuntunan yang ada di balik penamaan setiap burung katuranggan tersebut. Nah, salah satu dari Singkir Sengkolo itu sebenarnya bukan kita hanya diminta sekedar memiliki atau mempunyai burung perkutut berkaturanggan Singkir Sengkolo, karena apalah arti seekor burung. Nah, jadi hanya dengan seekor burung itu secara tegas dan jelas maka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, kekuatan itu yang memiliki siapa? Yang memiliki kekuatan ini adalah yang menciptakan alam, yang menciptakan isi alam, termasuk yang menciptakan si burung perkutut tersebut. Nah, kaitannya dengan hal itu maka leluhur mengingatkan kita, mengingatkan kepada manusia semua agar mampu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satunya adalah dengan menulis buku ngalamating burung perkutut, tertera di dalamnya yaitu katuranggan Singkir Sengkolo, dengan ciri fisik yaitu memiliki bulu pada sayap yang agak terbalik warna putih tersebut. Maka hal ini dikaitkan dengan upaya kita untuk menangkal. Nah, menangkalnya dengan apa? Nah, tadi kalau bulunya itu terbalik putih pada sayap, itu terbalik artinya membalikkan hal-hal negatif, menangkal hal-hal negatif. Semuanya saja. Awal dari keselamatan adalah kita menghindari hal-hal yang negatif. Misalnya perilaku kita yang cenderung arogan,
ini akan menimbulkan permasalahan bagi diri kita maupun orang lain. Karena dengan arogansi tersebut kita seolah-olah menjadi sosok manusia yang egois, manusia yang hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri dan cenderung dalam bertindak itu merugikan orang lain. Makanya hal-hal seperti ini harus kita tangkis, harus kita tangkal, kita jauhkan dari diri kita. Nah, itu kita singkirkan. Nah, singkir sengkolo itu bukan hanya sekedar kita menyingkirkan bencana, menyingkirkan kesialan, namun lebih terutama adalah agar kita tidak sial, agar kita tidak mendapatkan bencana, itu kita meminimalisasi atau kita minimalkan. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, menyingkirkan perilaku kita yang negatif, perilaku yang merugikan orang lain. Harusnya kita berperilaku yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berupaya untuk mendalami singkir sengkolo itu dikaitkan dengan apa. Oleh leluhur banyak mengatakan bahwa singkir sengkolo itu juga dikaitkan dengan wejangan-wejangan dari beliau tokoh penyebar agama Islam di era kewalian atau di abad 15, yaitu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Petuah-tuah beliau tentang bagaimana agar kita terhindar dari sengkolo itu dituangkan dalam berbagai kidung atau pupuh-pupuh lagu. Nah, di sana tertulis singkir sengkolo, salah satunya yaitu dalam kidung singkir sengkolo yang diciptakan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka dari itu, kalau kita mau mengkaitkan secara lebih bijak keterkaitan antara perkutut singkir sengkolo dengan kesialan itu bisa kita tangkis atau bisa kita hindarkan, itu kita harus berbuat secara utuh, ya, secara utuh memandang. Karena juga wejangan-wejangan dari orang-orang tentang menyingkirkan sengkolo atau sial itu berbagai macam cara. Nah, tadi seperti wejangan dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dalam kidungnya yaitu singkir sengkolo mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik, kita dianjurkan untuk berbuat bijak, melakukan tirakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita sebagai seorang muslim, tentunya tirakat kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang disampaikan atau apa yang tertulis dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya kita bangun malam, kita bertafakur, kita mengaji. Tujuannya apa? Kita mengharapkan berwasilah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW agar tembus kepada Gusti Allah. Kita memohon perlindungan. Kita diminta bangun malam, sholat malam, beriktikaf di tempat ibadah, atau berhalwat di tempat yang sepi, namun kita tetap menujunya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga pun dalam tafakurnya, dalam semedinya, istilahnya seperti itu, tidak pernah melupakan Gusti Allah untuk meminta petunjuk bagi kelangsungan keselamatan hidupnya dan juga umatnya di kala itu ketika perjuangan menyebarkan agama Islam. Salah satu kidung yang terkenal itu bahkan dikatakan bahwa itu bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat kala itu yang masih awam dengan agama Islam, agama baru yang dibawa, yang disebarkan di tanah Jawa. Kita diminta jangan terlalu tidur terlalu awal, katanya seperti itu, agar kita bisa melihat keagungan dan keindahan, kebesaran dari alam ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, demikianlah kita perjumpaannya pada kesempatan kali ini. Nampaknya hari sudah mulai cerah, pagi sudah datang. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini bisa kita perbaiki, terutama bisa menikmati malam hari dengan beribadah dan bertafakur. Walaupun kita sebagai penggemar dan pencinta burung perkutut, apalagi perkutut Katuranggan, semoga kita tidak terlena dan terjerumus kepada kesyirikan karena terlalu mengagungkan dan hanya berserah atau mengandalkan burung saja. Apalagi
pagi seperti ini kita akan beraktivitas, kita akan ada yang bekerja, ada yang mungkin menuntut ilmu, mungkin ada yang berkarya lain sebagainya, sehingga tidak bisa kalau hanya mengandalkan punya burung saja. Sahabat, semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya. Cah Bejo hanya ingin membuka mata kita, mari kita realistis dan logis dalam mensikapi kebudayaan burung perkutut yang diwariskan oleh nenek moyang. Hal-hal yang dirasa bersifat tidak masuk akal, itu mari kita perlahan-lahan kita cerna dan kita simpelkan agar bisa diterima akal dan bertujuan untuk kembali meningkatkan kelembutan hati, dan muaranya adalah meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Sang Pencipta jagat raya. Semoga ada manfaatnya, semoga berkenan untuk selalu mengikuti channel kami, berdiskusi, berkomentar, tentunya demi menambah persaudaraan dan pengalaman. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wallahul muwafiq illa wa mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan.